Halo semuanya, salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait membuat rancangan tindakan perubahan pada diri sendiri dalam keberpihakan kepada murid. Menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif (BAKJA. Yang saya hormati Bapak Subaidi selaku fasilitator dan yang saya hormati Ibu Nikmah Mahanani selaku pengajar praktik. Adapun saya sendiri adalah Muhammad Ja'far Sodik, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. 2. Calon guru penggerak menyusun BAKJA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Merupakan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Nah, selanjutnya adalah tahapan pemodelan inquiry apresiatif yang dituangkan dalam kanvas BAKJA. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diimpikan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai dan pelajaran yang dapat diambil. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan. Keempat adalah C. Jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Sedangkan yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak yang saya rumuskan kali ini adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, disiplin, kompeten, dan siap kerja. Adapun pernyataan prakarsa perubahan saya untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid adalah mengembangkan pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan murid. Langkah selanjutnya adalah menuangkan pernyataan prakarsa perubahan yang telah saya buat ke dalam kanvas BAKJA. Pernyataan prakarsa perubahan saya adalah mengembangkan pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan murid. Tahap pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang ada adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan murid? Adapun daftar tindakan yang dapat saya lakukan adalah mencari informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi keaktifan murid, berkolaborasi dengan teman sejawat, serta mencari informasi tentang berbagai model pembelajaran. Kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah tindakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan keaktifan murid, serta apa manfaat dari pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan murid. Adapun daftar tindakan yang dapat dilakukan adalah menggali informasi terkait kebutuhan belajar murid, memperbanyak partisipasi murid di dalam kelas, mengajak murid untuk berdiskusi, membentuk kelompok-kelompok diskusi murid, serta menggali informasi model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan di tahap ini adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan murid berjalan dengan baik. Adapun daftar tindakan yang dapat dilakukan adalah membuat rencana atau desain pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan murid, membuat dokumentasi portofolio proses dan hasil pembelajaran, serta membuat refleksi dan mengumpulkan umpan balik dari murid dan rekan sejawat. Tahap keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini adalah, apa langkah paling sederhana dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan murid? Adapun daftar tindakan yang dapat dilakukan adalah menyusun rencana pembelajaran sesuai kebutuhan, memberikan gambaran pembelajaran yang akan dilakukan, menyusun rubrik penilaian, serta berkolaborasi dengan teman sejawat selama proses. Tahap kelima adalah atur eksekusi. Beberapa pertanyaan di tahap ini adalah, siapa yang terlibat dalam pembelajaran tersebut, kapan pembelajaran tersebut dilaksanakan,
apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan, serta bagaimana rencana tindak lanjut dan evaluasi dari pembelajaran tersebut. Adapun daftar tindakan yang dapat dilakukan adalah kolaborasi dengan murid dan rekan sejawat, membuat alur pelaksanaan pembelajaran, membuat daftar kebutuhan sarana dan prasarana, serta mengolah hasil evaluasi dan umpan balik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.